Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang terlihat ketakutan setelah tahu jika ada pria bertopeng yang ingin menghabisinya. Namun akhirnya, ia berhasil menjauh dengan nafas terengah-engah, di mana tak lama, ada sosok bertopeng lain yang telah menunggunya. Wanita itu pun terus memohon agar sosok bertopeng itu tak membunuhnya. Namun meski begitu, sosok bertopeng itu seolah tak peduli dengan wanita itu. Scene beralih pada sekelompok remaja yang sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat terpencil yang membelah hutan, di mana mereka berniat membantu mencari keberadaan kakak salah satu dari mereka yang telah lama hilang 1 tahun lalu. Sampai di sana Clover yang kehilangan sang kakak yang bernama Melanie pun ikut menyaksikan video terakhir yang dikirimkan oleh Melanie yang berlatar sebuah toko di belakangnya. Bersama Megan, Max, Nina, dan juga Abel, Clover akan mencari keberadaan sang kakak yang diyakininya masih hidup meski sudah 1 tahun lamanya menghilang. Namun, kesimpulan dari mereka semua terkait tempat mereka saat ini berada sangat menyeramkan dan merasa tak nyaman berada di sana. Sesaat Clover masuk ke toko itu untuk membeli segelas kopi dan tak lupa juga bertanya tentang Melanie pada penjaga toko itu sambil menunjukkan foto sang kakak. Does she look familiar to you at all? Meski pria itu tak mengetahui terkait hilangnya Melanie, pria itu menyebut jika sudah banyak orang yang datang ke tokonya untuk mencari kerabat dan orang terdekat mereka yang hilang. Namun, diketahui jika hampir kebanyakan dari mereka yang hilang ditemukan di sebuah lembah bernama Glore. Do a lot of people go missing around here? But up the ways a bit in Glore Valley. Berdasarkan informasi itu, Clover dan yang lainnya memutuskan untuk mendatangi lembah itu meski ada rasa khawatir di diri mereka untuk ke sana yang sangat beresiko. Dalam perjalanan menuju ke lembah Glore, mereka dihadapkan dengan hujan yang turun dengan sangat deras yang mengganggu pandangan Abel mengendarai mobil mereka. Sampai di sana, keanehan mereka rasakan saat mereka tak mendengar suara hujan meski hujan masih mengguyur di daerah itu. Dan lebih dari itu, mereka dihadapkan dengan sinyal HP mereka yang tak berfungsi. Is anyone getting a signal? Bad one. Great. Oh, you know what? Water wall. Sesaat mereka pun melihat sebuah rumah dan memutuskan untuk memasukinya, di mana saat itu, mereka diperlihatkan properti rumah yang terlihat kuno yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Tak hanya itu, Abel mendapati berbagai lembaran kertas orang hilang pada dinding sebuah ruangan yang mempertegas jika informasi yang diberikan oleh penjaga toko itu benar yang tak lupa untuk ia rekam. Di sisi lain, Clover mendengar suara sang kakak dari tengah hutan dan memutuskan untuk segera ke sana seorang diri. Namun Max bergegas menghentikan Clover karena dirasa terlalu berbahaya. Are you okay? Bersamaan dengan itu, Nina yang sedang melihat daftar nama pengunjung tempat itu pun akhirnya menemukan nama Melanie di antara daftar pengunjung. Setelah itu, Clover semakin yakin jika sang kakak masih hidup dan menghilang di sana, di mana ia pun berjanji pada dirinya sendiri akan menemukan kembali sang kakak dengan bantuan rekan-rekannya. Sesaat mereka menyusun rencana untuk melakukan pencarian Melanie dengan menyusuri hutan lembah Glore, namun tak lama mereka dikejutkan dengan suara mobil di luar rumah yang ternyata ada sesosok misterius yang membawa mobil milik Abel. Hingga saat itulah, mereka memilih untuk tetap di rumah itu. Clover lalu mengajak Max dan Megan untuk memeriksa sekitar rumah itu, sedangkan Nina dan Abel tetap stay di sana. Beberapa saat kemudian, langkah mereka tertuju pada ruang bawah tanah rumah itu yang dirasa janggal, hingga mereka memutuskan untuk menyusuri bunker tersebut.
Di sana, Clover menemukan pesawat telepon dan mencoba untuk menghubungi polisi dengan telepon itu. Akan tetapi tak ada respon apapun yang mereka terima. It's not working. Sementara itu, Abel yang mendengar suara langkah kaki bergegas untuk memeriksa ke ruangan yang menjadi sumber suara itu berasal. Namun ternyata Nina terlihat cemas karena Abel tak kunjung kembali dan segera menyusul Abel ke sana. Dan ketika ia berada di dekat tempat Abel, ia dikejutkan dengan sosok bertopeng yang membelah tubuh Abel dengan sajamnya. Nina pun berteriak histeris yang didengar oleh Clover dan yang lainnya dan segera berlari untuk memastikannya. Namun nasib tragis harus dialami Nina ketika ia jadi korban berikutnya yang tewas di tangan sosok bertopeng itu yang disaksikan oleh Max yang lebih dulu sampai dan segera meminta Megan dan Clover untuk bersembunyi. Sesaat kemudian, Max yang melihat sosok bertopeng itu lengah pun segera menghantam kepalanya. Namun justru, sosok bertopeng itu balik menyerang Max dengan sajamnya dan kemudian melangkah ke arah persembunyian Megan dan Clover. Sialnya, sosok bertopeng itu berhasil menghabisi Megan. Namun Clover yang merasa ada kesempatan pun ikut menyerang sosok bertopeng itu dan menghujamkan pisau ke tubuhnya, di mana saat berhasil ia pun bergegas pergi dari sana dan mendapati mayat Nina dan juga Abel yang membuat Clover ketakutan hingga memilih kabur keluar menuju hutan. Upaya Clover untuk kabur pun harus sia-sia karena sosok bertopeng itu berhasil menghabisinya dengan sebilah kapak yang membuat Clover tewas seketika. Namun bersamaan dengan itu sebuah jam terlihat berputar mundur seolah mengulang waktu dari awal. Tak diduga, mereka kembali hidup seolah tak terjadi apapun pada mereka. Namun mereka tetap mengingat jika mereka pernah mati, di mana hal itu pun membuat mereka sadar jika mereka terjebak di tempat yang tak biasa. Terlebih saat mereka mendapati foto mereka yang terpajang di dinding sebagai orang hilang yang sama persis saat mereka pertama kali datang ke sana. Holy shit. It has a hold of us now. Dengan apa yang baru saja mereka alami, Clover meyakini jika sang kakak masih hidup dan mengalami hal serupa dengan yang mereka alami, di mana mereka kembali merencanakan sesuatu agar secepatnya keluar dari sana. Namun tak lama kemudian, Tonight feels different. What do you mean? Megan! entah apa yang terjadi pada Megan yang secara tiba-tiba seperti orang kerasukan yang membuat mereka ketakutan. Namun lebih dari itu, Megan terus mengulang kata-kata yang serupa yang menyebut jika ia tak ingin mati kedua kalinya yang sepertinya ruh dari para korban tewas di sana telah merasuki tubuh Megan. Help! Please! Help me! Help! Who's there? Make it stop. I just want to die. Please. Sesaat kemudian setelah Megan terkapar, mereka yang sempat mendengar perkataan Megan jika akan ada yang datang pun bergegas keluar rumah itu. Di mana saat itulah mereka mendapati sebuah rumah yang sebelumnya tak ada di sana yang seakan ada energi yang menarik Clover untuk ke sana. Dan setelah itu, di sisi lain, Abel dan Nina berusaha mencegah Max yang akan mencari Clover. Namun apapun yang dikatakan teman-temannya, Max tak peduli dan tetap akan mencarinya. Yang bersamaan dengan itu, Clover yang berada di dalam rumah itu melihat sosok nenek tua yang menggunakan masker oksigen dan duduk dengan sorotan mata kosong. Namun, tak lama, nenek tua itu meminta Clover untuk bertahan jika tak ingin tetap berada di sana menjadi bagian dari mereka untuk selamanya. Di mana ketika nenek itu memakaikan oksigen pada Clover, Clover pun mengalami hal yang sama dengan Megan tadi. Tak lama kemudian Max pun sampai di dalam rumah itu dan berusaha mencari Clover. Sedangkan Nina dan Abel yang memutuskan untuk pergi dengan mobilnya pun mendapati gangguan dari makhluk tinggi besar yang menghadang. Hingga inilah akibatnya. My door's still locked. Nina dan Abel pun tewas seketika. Dan di waktu bersamaan,
Clover yang di bawah pengaruh ruh jahat pun tanpa ragu menghabisi Max yang seketika membuat Max tewas. Hingga jam pun kembali berputar mundur mengulang semua dari awal saat mereka masih hidup. Sadar jika ini adalah kesalahan mereka, kini mereka pun bertekad untuk lebih berhati-hati mengambil keputusan yang lebih baik tetap berada di dalam rumah itu. Namun di saat itulah, Clover menyampaikan perkataan nenek itu yang memintanya untuk bertahan malam ini jika tak ingin menjadi bagian dari mereka untuk selamanya yang mungkin mereka akan terjebak selamanya di sana, dan tak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia mereka lagi. Di tengah keputusasaan mereka yang tak ingin terjebak di sana selamanya, Abel meminum sebuah minuman dan menawarkannya pada rekan-rekannya kecuali Clover yang menolak meminumnya, dan beberapa saat kemudian, tubuh Abel meledak seketika diikuti mereka yang ikut meminumnya kecuali Clover. Meski Clover menjadi satu-satunya yang masih hidup, ia justru dihabisi oleh seorang pria penjaga toko yang tiba-tiba datang menghampirinya yang alhasil jam pun kembali berputar mundur pada putaran awal sebelumnya. Saat mereka semua hidup kembali, Clover menceritakan saat sebelum kematiannya di tangan pria penjaga toko itu dan berpikir mungkin ada petunjuk yang bisa mereka dapatkan tentang pria itu. Hingga diketahuilah jika pria itu bernama Alan yang merupakan seorang dokter yang rumahnya tak jauh dari tempat mereka saat ini. This is the guy from the gas station, look. There was a mining disaster happened right here in Glore Valley. Sesaat mereka mendapati sebuah koran terbitan lama yang memuat terkait bencana tenggelamnya seluruh rumah di wilayah itu ke dalam tanah yang diyakini menjadi penyebab mengapa mereka tak menemukan satupun rumah di tempat itu ketika pertama kali datang kecuali rumah yang mereka tempati saat ini. That's why there's no other houses here. Whatever is doing this? Tak hanya itu, Max menemukan rekaman video ketika Alan melakukan eksperimen pada seorang pria yang frustrasi karena gagal untuk keluar dari tempat itu. Namun, eksperimen yang dilakukannya pun gagal, hingga mereka pun berpikir jika mereka akan bernasib sama seperti pria tersebut. What are you doing to me? Why do I keep coming back? What do you want from me? Tak lama kemudian masuklah panggilan telepon satelit yang ternyata dari Alan yang menyebut jika Clover bisa menemukan Melanie di tengah hutan Glore yang seketika Clover pun mengajak rekan-rekannya untuk pergi ke sana. Namun sayangnya, Abel menolak ajakan itu dan memilih tinggal di rumah itu karena tak mau lagi mengalami kematian berulang kali, hingga dengan rasa kecewa, Clover pergi seorang diri. Sesaat terjadilah perdebatan karena Abel dengan egois tak mau membantu Clover yang alhasil membuat Nina marah dan kesal hingga membunuh Abel, di mana Megan dan Max memutuskan menyusul Clover, sedangkan Nina tetap tinggal di sana. You better hope they find her. Kembali pada Clover yang seorang diri di hutan dan harus terkena sebuah perangkap yang membuat kaki sulit bergerak, sedangkan Megan dan Max yang sedang dalam perjalanan menyusul Clover mendapat hadangan dari sosok bertopeng, dan karena tak mau sia-sia, Megan memilih mengorbankan dirinya agar Max bisa mencari Clover. Max kemudian terus mencari Clover dan akhirnya berhasil menemukannya serta langsung berusaha membantu Clover. Namun dalam upayanya itu, sosok Melanie tiba-tiba muncul di hadapan mereka yang nyaris membuat Clover tertipu karena Max terus meyakinkan Clover jika itu bukanlah Melanie dan langsung mengajaknya pergi dari sana. Ketika mereka berhasil kabur dan bersembunyi di bekas pertambangan, Clover meminta Max untuk membunuhnya agar mereka bisa mengulangnya dari awal, dan meski sempat ragu, Max akhirnya membunuh Clover saat itu juga, diikuti dirinya yang meminum air agar bisa meledakkan tubuhnya seperti sebelumnya. Kemudian scene beralih pada saat 1 tahun sebelumnya tepat sebelum keberangkatan Melanie, di mana saat itu, Clover melihat sang kakak berubah dengan wujud menyeramkan yang seketika membuatnya terbangun dari mimpinya disertai dengan rekan lainnya yang juga terbangun dari kematian mereka, dan lebih dari itu. Mereka saling bertanya sudah berapa kali mereka semua mengalami kematian, hingga diketahuilah jika kebanyakan dari mereka sudah mengalami 13 kali kematian berulang, di mana hal itu terlihat dari daftar tamu yang tertulis nama mereka. Yeah, nobody has more than 13. Di tengah rasa bingung mereka,
Mereka semua dikejutkan dengan adanya beberapa rumah yang sebelumnya tak ada di sana. Terlebih lagi ketika mereka sadar jika Megan belum bangkit dari kematian terakhir mereka. Namun saat itu, Abel yang selalu merekam setiap kali kematian mereka pun rupanya masih menyimpan rekaman itu. Hingga terlihatlah saat kematian ke-13 kali mereka. Hanya Megan lah yang masih hidup dan terlihat mengikuti Alan ke sebuah lorong yang itulah jadi penyebab mengapa Megan tak ikut bangkit di kebangkitan mereka yang ke-13 ini. Tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kemunculan banyaknya sosok bertopeng di luar rumah, di mana saat itulah, mereka segera melarikan diri mengikuti lorong yang pernah dimasuki oleh Megan dan Alan, dan dalam upaya pelarian mereka itu, mereka terus dikejar oleh sosok bertopeng tersebut. Saat itulah mereka meminta Clover untuk terlebih dulu pergi dari sana. Sedangkan yang lainnya berupaya untuk mencegah para sosok bertopeng itu yang tak henti menyerang mereka, di mana tepat saat Clover telah berada di sebuah ruangan, ia mendapati sang kakak dengan wujud yang telah berubah menyeramkan, hingga tanpa ragu, Clover menghabisi Melanie yang terkapar tepat di hadapannya. Seiring waktu yang hanya menyisakan setengah putaran, Clover terus mencari Megan agar mereka bisa kembali bersama-sama. Hingga langkahnya pun berhasil membuatnya menemukan Megan di dalam sebuah ruangan yang terkunci yang membuat Clover harus mencari kunci agar bisa mengeluarkan Megan dari ruangan tersebut. Namun di sanalah Clover menyadari jika pergerakannya di sana telah diawasi melalui CCTV oleh Alan yang muncul di hadapannya. Saat itulah Alan memuji Clover terkait beberapa subjek eksperimennya yang tak sekuat Clover yang dianggapnya istimewa. Namun ketika Alan lengah, ia meneteskan air pada minuman Alan dengan harapan Alan akan meledak ketika meminumnya, di mana harapan itu pun terbukti ketika Alan meledak setelah meminum minuman itu kembali yang membuat Clover bisa segera menyelamatkan Megan untuk segera pergi dari sana. Perjuangan serupa dihadapi oleh rekan-rekan yang lainnya yang berusaha mencari jalan keluar dari sana meski terus dikejar oleh para sosok bertopeng itu. Tanpa rasa menyerah dan terus berjuang untuk mencari jalan keluar, mereka semua akhirnya berhasil keluar dari sana dengan selamat tanpa mengalami kematian terlebih dulu seperti sebelumnya.